Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tetap semangat ya belajar bersama kami tentang konsep penamaan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Malam ini Nabi Allah Yunus alaihi salam. Bang Sarip, ada berapa kalikah Allah menyebut nama Nabi Yunus dalam Al-Quran? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nabi Yunus dalam Al-Quran disebut sebanyak 4 kali saja. 4 kali? Nggak banyak ya. Ya. Tapi ada satu surat, namanya surat Yunus. Iya betul. Iya ya. Nama beliau diabadikan oleh Allah ya. Allah abadikan nama dalam surat. 4 kali itu nanti ada tambahan 1 kali dalam penyebutan nama lain Nabi Yunus. Nama lain Nabi Yunus. Ya, yaitu Zunnun. Zunnun. Ya, Zunnun. Nah, itu disebut tersendiri dalam surat tersendiri. Jadi kalau di total ya jadi 5 kali. 5 kali. Disebut oleh Allah. Ya, dan uniknya dalam surat Yunus sendiri cuma 1 kali disebut namanya. Yang 4 di surat yang lain ya. Nah, ya. Suratnya apa aja Bang Sarip boleh disebutkan? Oke, kita lihat di surat keempat. 4. An-Nisa. Ayat 163. Ya. Surat ke-6. Al-An'am. Ayat ke-86. Selanjutnya. Surat ke-10. Ayat ke-98. Surat ke-37. As-Saffat. Ayat ke-139 ya. sampai 148 nanti ya kisahnya. Ditambah nanti sebutan Zunnun itu ada di surat ke-21 Al-Anbiya. Baik. Ayat 87 dan 88. Sahabat, ada 5 surat yang disebutkan oleh Allah nama Nabi Yunus plus Zunnun. Oke. Adapun konsep penamaannya Bang Sarip? Ya, kalau dilihat dari konsep penamaan, ya tidak terlepas dari kisah nanti yang akan terjadi. Ya, Yunus itu bisa diambil dari kata anasa. Anasa. Ya, Nusu Yunus. Ya. Anasa nunnya nggak panjang ya? Ya, anasa ya. Anasa ya Nusu ya. Yunus. Artinya adalah santun. Santun. Ya, santun. Tunduk bisa ya. Nanti kita lihat dari kisah-kisahnya kenapa diberi nama santun. Langsung kita buka ya Bang Sarip. Okay. Kita buka surat yang mana dulu Bang Sarip? Kita buka dulu di surat yang ke-37. As-Saffat. Lebih lengkap ya. Kisahnya. Ayatnya 139 sampai 148. Okay. Sahabat, silakan dibuka Quran surat ke-37 As-Saffat dimulai dari ayat 139. Saya izin membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ya. Jadi Quran menyebutkan Yunus adalah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh mustan. Ya. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk... Itu Mustafa muatan itu. Muatan. Salah baca Bang Sarip. Diulangi Bang Sarip. Puasa gitu ya. Puasanya tadi pagi. Oke, tadi pagi puasanya. Diulangi sahabat. Ayat ke-140-nya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Ya, ini proses dia lari kan ada kisah sebelumnya kenapa dia lari gitu kan. Nah, itu. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Oke, terus nanti kita ceritakan. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian
untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Ya. Dari jenis labu. Oke. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Nah itu umatnya segitu, 100.000 orang atau lebih. Sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Ya, ceritanya itu kenapa dia kabur kan belum ada itu ya. Kita belum nemuin tuh kenapa dia kabur. Nah kita buka, ya kenapa dia lari. Kita buka di surat ke-10. Surat ke-10. Surat Yunusnya dulu, ya. Ayat 98. Ayat 98. Sahabat silakan dibuka. Surat yang berikutnya adalah kita akan membuka surat Yunus ayat 98. Ya. Saya izin membaca. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Oke. Kita sekarang ke surat 21. Biar nanti ketemu ceritanya. Surat Al-Anbiya. Surat ke-21 ya, Al-Anbiya. Ayat Berikutnya, 87. Surat yang kita buka, sahabat, Quran surat ke-21 ayat 87. Ya. Saya izin membaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus, ya. ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doanya yang dibaca dalam itu. Oke, kita urut ceritanya ya. 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 Kisah dalam Jadi, Al-Quran. kisah dalam Quran ini Yunus itu kalau dilihat dari silsilah Yunus bin Matta. Yunus bin Matta, nama ayahnya Matta ya. Nama ayahnya Matta. Yunus bin Matta. Yunus itu masih keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam melalui anaknya yang bernama Benyamin. Adik kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dari jalur Benyamin inilah nanti diutus seorang rasul namanya Yunus. Ya, Yunus. Diutus kepada satu negeri yang namanya Ninawa. Ya, Ninawa. Penduduk negeri itu menyembah berhala. Ya, menyembah berhala. Datanglah Yunus untuk memberikan peringatan kepada mereka. Jangan menyembah berhala gitu. Dakwahnya selalu gitu kan? Dakwahnya Nabi Rasul selalu berhadapan dengan menyembah berhala. Orang tidak lagi menyembah Allah yang Maha Pencipta, tapi orang menyembah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri gitu ya. Selalu begitu kata kuncinya. Tapi kemudian ini penduduknya nggak mau dengerin apa yang Yunus sampaikan. Nabi Yunus ya. Ya, nggak mau. Ya, pokoknya ngeyel gitu. Ya, inilah ciri khas Bani Israel. Karena kan masih Bani Israel nih. Ya, inilah ciri khas Bani Israel. Ngeyelnya luar biasa. Maka banyak banget Nabi diutus untuk Bani Israel. Ya, maka sahabat-sahabat yang ngeyel hati-hati nanti disebut Bani Israel. Ya, karakternya. Nah, karena tidak mau diajak kembali ke jalan yang benar, kemudian Yunus mengancam. Ya, mengancam kepada mereka akan mendatangkan azab. Nanti akan minta kepada Allah semoga mereka diazab oleh Allah, Tuhan yang menciptakan mereka yang mereka tinggal selama ini. Ya, itu ceritanya. Nah kemudian setelah diancam, mereka kan nantangin mana buktinya gitu. Nah Yunus terus pergi dalam kondisi emosional. Dalam kondisi marah. Marah, emosi, marah, tersinggung. Ya merasa udahlah, yang penting lepas gue udah kasih tahu kira-kira begitu.
Belum Allah izinkan Yunus untuk meninggalkan kaumnya, tapi dia pergi saja dalam kondisi ngambek, bahasa kita lah, ya. Ngambek gitu, karena masa nggak dihargai, masa nggak didengar. Tapi tadi sudah diancam oleh Nabi Yunus akan dikasih azab. Itu. Setelah Yunus pergi, tadi dia pergi ke pantai untuk meninggalkan kaum itu, ya. Pergi dalam kondisi marah, naiklah ke kapal. Pergi entah kemana, pokoknya dia mau ninggalin itu kaum. Begitu Yunus pergi, Allah kasih tanda azab datang, baru tanda. Tiba-tiba langit gelap, gelap semuanya, langit gelap sekali. Wah, ketakutan mereka, berarti yang diancamkan oleh Yunus ini benar ini, azab akan datang. Nah itu. Kata kaumnya ya. Nah, mereka kejarlah Yunus, tapi Yunus sudah naik perahu. Ya, naik perahu Yunus. Yunus sudah naik perahu. Nah, karena Yunus sudah naik perahu, sudah pergi, akhirnya mereka tadi, kaum ini, daripada kita diazab, kita taubat yuk gitu kira-kira. Jadi ada yang juga yang kemudian menyadarkan teman-teman, daripada nanti kita diazab, baik, taubat aja deh gitu. Akhirnya mereka semuanya bertobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Yunusnya sudah pergi. Sudah naik. Sudah naik. Nah, inilah Yunus menjalankan tugas belum selesai. tidak sesuai dengan SOP. Ninggalin umat, tidak ada perintah dari Allah untuk meninggalkan umatnya gitu. Nah, di atas perahu itulah Allah kasih badai. Sehingga kapal itu gonjang-ganjing. Nah, akhirnya semua yang ada di kapal itu sepakat untuk mengurangi beban. Bawaan mereka dibuang-buangin ke laut. Masih juga goyang. Mereka akhirnya sepakat buat undian, masuk ada penumpang yang harus keluar atau loncat ke laut supaya kapal ini stabil. Bisa jalan terus ya. Nah, dibuatlah undian. Ketika dibuat undian, uniknya yang keluar nama Yunus. Yang harus keluar. Nah, tapi mereka pikir, jangan dong, jangan dia dong. Yang lain gitu, karena nggak enak ya. Tetap. Sampai 3 kali diundi yang keluar Yunus. Akhirnya Yunus harus rela, ya, nyebur ke laut. Saat Yunus nyebur ke laut, itulah Allah utus tadi ada ikan yang namanya Nun. Ikan itu namanya Nun. Maka dia kemudian dikasih nama Zunnun. Jonan. Ya, kalau bahasa mereka ya, Jonan. Ya, bahasa kita Zunnun. Jonan, Jonah, Jonas itu semua mereka sebut nama Zunnun itu. Ya. Allah perintahkan kepada ikan itu untuk menelan tapi tidak merusak, tidak merobek, tidak menggigit, telan aja. Dalam keadaan itu ya, tetap utuh gitu tetap ya maksudnya. utuh. Maka kemudian tadi Zunnun ini ditelan oleh ikan, di dalam perut ikan itulah dalam sadar gelap. Nah, disitulah mulai dia menyadari bahwa dia salah selama ini, dan dia tadi bertobat kepada Allah juga dengan membaca doa tadi ya di surat ke-21. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Diulang-ulang baca doa itu, zikir terus berulang-ulang, ya, merupakan sebagai pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama beda pendapat tentang berapa lama Yunus di dalam perut ikan Nun itu. Berapa lama Bang Sarip? Ada yang bilang 3 hari. 3 hari. 3 hari 3 malam. Nah, berarti ada yang bilang 7 ya, hari. Enggak makan apa? 7 hari. 7 hari. Ada yang bilang 40 hari. Masya Allah. Ada yang bilang cuma pagi ditelan, sore dimuntahin. Sore beliau keluar dari ikan itu. Iya. Itu semua ada rujukannya. Ada rujukannya. Ada rujukannya. Ya, beda pendapat tentang itu. Bahkan juga dalam kitab-kitab mereka juga berbeda pendapat tentang berapa lama ada di sana. Ya, prinsipnya ketika Yunus bertaubat, mohon pengampunan kepada Allah, menyadari kesalahannya, kemudian Allah perintahkan kepada Nun itu, ikan itu, untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam, dibawa ke pantai, dimuntahkan dalam kondisi letih, lelah, lesu, kan oksigen kurang ya kan, oksigennya kurang, nggak makan, nggak minum ya kan, dalam kondisi itu.
Nah, Allah tumbuhkanlah di pantai itu ada pohon yang seperti labu. Nah, untuk apa? Supaya Yunus kemudian pulih tenaganya. Ya. Tadi lemes. Nah, itu diantaranya kenapa kita sekarang kalau buka puasa makan kolak. Kolaknya dari labu. Jenis labu-labuhan. Ada labu, ada ubi, ada singkong. Itu semua dari sana. Supaya badannya setelah lelah, letih, lesu, kemudian punya kekuatan lagi. Tenaga lagi. Iya. Keluarlah dari situ terus makan labu itu, ya, secara berangsur-angsur beliau sehat, pulih kembali. Tadi kembalilah ke umatnya dan umatnya dalam kondisi sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan azab itu tidak jadi Allah timpakan kepada mereka. Subhanallah. Kaget dong Nabi Yunus. Ya. Maksudnya subhanallah. Itulah akhir tadi Allah kasih dia kemudian berapa orang tadi 100.000 pengikut atau lebih yang apa namanya yang menjadi pengikut sobat Allah tunda tidak jadi azab itu yang Allah ingin sampaikan. Setelah itu baru mereka beriman dan kemudian kesadaran Yunus Zunnun itu sadar bahwa saya selama ini salah SOP. Tidak sesuai mengajak orang untuk kembali kepada Allah, emosional, minta upah, penghargaan, penghormatan. Itu akhirnya kemudianlah dia setelah itu menjadi orang yang sangat santun. Mendidik, membina umatnya dengan penuh kesantunan. Subhanallah. Ya. Nanti ada 2 orang yang jadi asisten murid kesayangannya yang mendampingi beliau itu satu namanya Rubil. Ini banyak ada kawan juga saya namanya Rubil juga itu ya. Namanya Rubil. Rubil itu orangnya alim dan sangat bijaksana. Satu lagi namanya Tanuh. Ya, Tanuh. Orangnya tenang gitu. Ya, tenang. Dan apa namanya kalau orangnya itu selain tenang itu bijaksana. Sangat ya bijaksana lah, leluasa ya. Orangnya sangat ini sekali. Humble. Humble ya. Orangnya sangat humble. 2 murid itu yang kemudian nanti akan menjadi penerus Tanuh dan Rubil itu hasil cetakan seorang Yunus ketika dia sudah mengikuti SOP dalam berdakwah. Di sini juga disampaikan oleh Allah diberi kenikmatan kehidupan ya Bang. Iya. Subhanallah. Karakter beliau yang bisa kita contoh yang melekat. Ya, dalam menjalankan dakwah, dalam menjalankan proses pendidikan, kita ingin merubah orang, tidak boleh pakai emosional, tidak boleh pakai marah, tidak boleh terburu-buru ya. Tidak boleh terburu-buru, harus dilakukan dengan lemah lembut, dengan santun. Itu yang Allah puji nanti kepada Nabi Muhammad SAW di surat ketiga ayat 159. Bil hikmah. Ya, berdakwah itu dengan lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan qalidul qalbi lam faddu min hawli. Kalau kamu kasar keras mereka akan kabur menjauhi kamu. Jadi sekasar apapun sikap kaum, searogan gitu ya, kita tetap lembut, tetap sabar. Karena itu yang akan mengalahkan. Justru kalau dikerasin lagi, mereka akan menjauh. Dan dengan kesantunan dan ketundukan itulah yang akibatnya tadi membuat azab tidak jadi turun. Kan itu. Prinsip kisah Nabi Yunus adalah yaitu azab itu bisa ditunda dengan cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah inti dari kisah
cerita Nabi Yunus. Jadi kita sering-sering bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena azab selalu mengintai kita atas segala perilaku Kita yang salah. Masya Allah. Pas banget di bulan Ramadan ini ya Bang Sarip. Bertobat akan apa yang kita telah lakukan sebelumnya. Merugilah orang yang lewat Ramadan tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu ada hadisnya ya Bang Sarip. Masya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian kajian kita malam ini tentang konsep penamaan Nabi Yunus alaihi salam. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bertaubat agar Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan azab kepada kita. Bersikap lemah lembut dalam berdakwah, sabar, jangan emosional. Terima kasih telah menyimak tayangan kami. Jangan lupa dukung kami, like, subscribe, share, komen. Jangan lupa pula bunyikan loncengnya. Kami berdua pamit undur diri. Mohon dimaafkan bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.